Oke, kita lanjut untuk buat fitur edit dan juga hapus di data petugas. Untuk edit petugas, kita buat formnya itu sama kayak tambah. Ini kita kopas aja, copy, paste di dalam. Kemudian ini kita ubah nanti. Terus ini jadi edit gitu ya, edit data petugas. Kemudian dia nge-get data di sini PHP-nya ID sama dengan get ID pengaduan. Terus kita ambil datanya MySQL query, koneksi, select from petugas, where ID petugas sama dengan ID petugas, bukan ID pengaduan, ID petugas. Or die, ini sekali error koneksi. Oke. Terus kita langsung lewatkan dia dalam perulangan. Petugas sama dengan query fetch asos. Oke, ini kita cut, kita letakkan di bawah sini. Oke. Kemudian di sini kita tinggal kasih value satu persatu. Value oke, petugas kasih gini. Ini nama petugas, ini telepon, ini username. Kalau password kosongkan aja, terus kita masukkan placeholder, ketikkan jika ingin diubah. Jadi kita biarkan passwordnya itu kosong, kalau dia mau ngisi, ya ngisi gitu ya. Gak boleh kita tampilkan passwordnya di sini. Kalau mau ngubah tinggal ngubah gitu maksudnya. Terus untuk bagian level ini kita pakai yang namanya pengkondisian if ya. Pakai PHP. Oke, ini ada yang salah gini. If petugas level sama dengan admin atau petugas nanti gitu ya. Oke, baru kita echo selected gini. Nah, pas admin di bawahnya petugas. Nah, sekarang kita kasih ID petugas di bagian indeks. Di petugas. Ini ya. Halaman sama dengan edit petugas dan ID sama dengan echo data petugas ID underscore petugas. Oke, sudah. Dia ngedapat ID dari sini, terus dia mengarahkan ke edit petugas, dia ngedapat ID, kita jalankan query, mengambil data dari petugas berdasarkan ID petugas yang kita ambil, yang kita get dari server. MySQL error. Kita debugging sebentar ya. Oke. Nama petugas, telepon, username, password, terus if else di level. Oke, submit kembali. Oke, ini nanti kita tes dulu apakah dia bisa masuk ya. Edit ID sama dengan 1. Oke, ini ada yang salah nih. Kita cek lagi di indeks. Edit petugas T-nya 2. Sorry. Kita save
Kita kembali lagi ke petugas, kita edit salah satu. Undefined array key ID petugas online 3. Di line ketiga, edit petugas di line ketiga. Kita cek ID petugas. Oke, seharusnya ini ID. Seharusnya ini ID. Oke. Coba kita ubah di sini petugas. Ini ID petugas. ID petugas. Di sini ID petugas. Oke. Kita cek edit. Value-nya belum. ID-nya udah. Tinggal value-nya ini apa yang terjadi. Kita ke edit. Oh ya, ini masing-masing belum kita echo rupanya. Patut dia nggak ada echo. Oke, sorry. Kita refresh, masuk datanya ya. Jadi kalau password mau diubah, tinggal ubah. Kita langsung ke proses ya. Redirect-nya biarkan, ini post-nya itu biarkan. Ya, kita ubah di sini. Di query-nya kita hapus. Kita ubah jadi ini ada dua query, dua. Jadi kita pakai if lagi di sini. Jika post password-nya itu tidak kosong, nah ini maka jalankan query gini ya. Update petugas set nama petugas sama dengan nama petugas, terus username sama dengan username, taruh ke bawah, terus ada telepon sama dengan telepon, level sama dengan level. Jadi kalau misalnya passwordnya itu enggak kosong dari request, gini ya. Misal passwordnya itu enggak kosong dari request, mau diubah, maka di sini kita letakkan juga passwordnya. Kita tambah kurang koma. Password sama dengan password. Jadi kalau passwordnya itu nggak kosong, maka ini yang dijalankan. Tapi kalau passwordnya kosong, yang ini ya, nggak masukin password. Gitu. Kita buat dua query. Di sini kita ubah jadi edit data. Kita cek lagi. Oh ya, kita lupa kondisinya. Where ID petugas sama dengan ID. Sip. Kita tes lagi. Kita kembali dulu kalau misalnya kita pilih petugas, edit. Nah, ini udah terpilih. Langsung kita ubah misalnya tes edit, nomor teleponnya kurang 1. Edit, tes aja edit. Ini kita ngecek passwordnya. Ini nggak mau kita ubah. Biasanya kalau udah kayak gini kan berarti passwordnya
masih data yang lama, dia nggak kosong. Tapi kalau kita tadi nggak pakai kondisi gini, otomatis dia passwordnya itu jadi kosong. Oke, pengaduan masyarakat, kita ke petugas. Oke, terus kita submit. Ada yang salah nih. You have an error in SQL syntax. Oke, telepon, where, at line 2. Oh, eh, at line 2. Ini yang dijalankan itu pasti yang ini nih. Oh, salah, terbalik ya. Seharusnya kalau dia menilai true kan dia nggak masukin data. Ini berarti. Oke, sip. Kalau dia kosong kan dia berarti nggak masukkan password. Oh, sorry, udah bener, udah bener. Udah bener. Kita cek lagi apa yang salah. Telepon, username ini kurang, ini dia yang salah. Kurang tanda koma di sebelah username, query yang kedua. Ini yang dijalankan berarti. Kan passwordnya kosong tuh. Berarti di sini yang dijalankan, nggak ngemasukin password. Kita coba lagi, kita coba ke tes petugas ini, tes edit, jadi 66, terus ini tes aja edit, password nggak usah kita ubah, passwordnya itu ini ya, tes aja, kita submit, berhasil edit data. Ini ya, tes aja edit, petugas, kita cek di sini, passwordnya itu masih sama tes aja. Nah ini kalau kita tadi pakai misalnya jalanin query, nggak pakai kayak gini, itu nanti misalnya password kosong, ya passwordnya kosong gitu, kayak ngewajibin untuk ngedit. Nah oke, kita ke bagian tes edit lagi, kita ubah levelnya jadi admin, terus passwordnya itu tes aja, edit, kita submit, berhasil edit, udah jadi admin, password juga udah berubah. Jadi kalau kita nggak ubah apa-apa ya gak ada yang berubah gitu ya. Sip. Jadi kan karena tadi kita fokusnya itu jangan nampilkan value di password gitu kan ya. Jadi kalau mau diubah ya tinggal ubah gitu. Tapi nggak baik kalau password itu kita masukkan value-nya kemari di front end. Oke, kita kembali, tinggal kita aktifkan hapus ini. Kita ke bagian hapus petugas seperti biasa ya. Seperti yang sebelumnya, kita nge-get ID-nya, ID petugas, kemudian kita jalankan query hapus. MySQL query, koneksi, delete from petugas, where ID petugas sama dengan ID, or die, MySQL error, koneksi. Terus kita redirect, kita kopas aja yang hapus pengaduan ini. Ini kita kopas. Kita kopas, query hapus, berhasil hapus data, kita ke index, enggak ya, kita ke bagian petugas titik php. Oh enggak, sorry. Kita ke index titik php, halaman sama dengan
halaman sama dengan petugas. Oke, berarti di bagian petugas kita arahkan halaman sama dengan hapus petugas dan ID dan ini ya, ID underscore petugas sama dengan kita echo ID-nya, echo data petugas, ID petugas. Sip. Kita pakai confirm juga event dari JavaScript, on click, return, confirm, yakin ingin hapus, gitu ya. Oke, sip. Tinggal kita jalankan aja. Kita refresh, kita hapus salah satu petugas saja. Berhasil hapus data, oke, pas. Edit udah, hapus udah, coba kita edit yang di sini, kita jadikan dia petugas. Ini kita hapus, tes aja tadi. Tes edit juga kita hapus. 66-nya kita juga kembalikan jadi 00. Password juga kita ubah jadi tes edit. Oh, tes aja. Tes aja. Kita submit, berhasil edit data jadi petugas, terus di sini passwordnya juga berubah. Oke, gitu ya untuk apa tuh namanya? Edit dan juga hapus.